kemudian dari situ kami menjalankan semestinya, kami mengikuti proses yang ada yang berjalan. Kemudian dari hasil pengumuman kami bisa dapat hasil itu karena kami meminta ke ketua panitia. Dari hasil itu kami mencermati termasuk dari cara penghitungan persentase juga iya. Jadi di situ kan ada persentase 60%, 40%. Dari situ kami juga mendapatkan hal yang berbeda, jadi sempat menjadi acuan kami juga. Karena ketika rapat di kepanitiaan di desa itu juga dihadiri bakal calon, 6 bakal calon. Itu kesepakatan yang dipakai adalah Pergub 42. Jadi Pergub 42 itu penilaian cara menghitung persentasenya menggunakan Pergub 42. Kemudian setelah kami mendapatkan hasil dari FEB itu kok tidak sama, tidak cocok dengan Pergub 42. Dari situ kami menanyakan ke FEB juga. Ternyata dari pihak FEB matur bilang bahwa kami menggunakan Pergub 48. Berubah lagi berarti? Ya, menggunakan Pergub 48, dan itu kami atas perintah dari kabupaten atau gimana intinya yang bekerja sama ya seperti itu. Jadi dari situ saja kami kan sudah loh, kemarin yang disepakati kami bakal calon beserta panitia yang hadir di balik desa dan kami bertanda tangan, panitia juga menandatanganinya juga. Itu berangkatnya 42, Pergub 42. Tapi ketika di sana kok pakainya Pergub 48. Jadi bagi kami itu juga sudah hal yang ceroboh. Berarti dari sekian panitia ada miskomunikasi, bisa kami bilang seperti itu. Salah satunya itu. Kemudian dari pelaksanaan tes di FEB juga, di sana ketika tes menggunakan komputer itu pihak bakal calon itu sudah langsung dipanggil, ditempatkan di sini. Ketika kami duduk itu sudah ada namanya, kemudian mungkin di bawah nama itu apa nih, password itu sudah terisi, kita tinggal klik start saja untuk memulai. Dari situ kami menyayangkan bahwa mungkin alangkah baiknya diacak atau bagaimana. Kemudian kemudian berikutnya juga ketika berjalannya tes itu kami menyayangkan bahwa dari pihak Panwas itu tidak ada yang mengawasi, hanya pihak FEB. Jadi maksud kami ketika ada suatu kecurangan atau bagaimana, setidaknya kan Panwas ada di jalan seperti itu. Jadi misal pun mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada yang membawa apalah gitu kan, setidaknya mengawasi dari sekian banyak tahun, tapi itu tidak ada. Terus ke PT UN itu mulai dimasukkan kapan? PT UN itu dari apa? Agak lupa saya Pak. PT UN udah mungkin seminggu yang lalu. Ya. Sudah dimasukkan sih. Udah dimasukkan, dan dari pihak PT UN juga bisa menerima. Kami sudah mendapatkan nomor urutnya juga udah ada. Tinggal menunggu jadwal aja, jadwal sidang seperti itu. Harapannya dengan PT UN kan ya apa? Jadi yang kami harapkan itu lebih ke ketika nantinya terselenggara lagi Pilkades seperti itu, jangan sampai terjadi diskriminatif, jadi kayak merugikan salah satu pihak seperti itu.
seperti misal contoh misal umur digunakan, kenapa tidak seperti ini, ketika minimal umur sudah masuk oke, minimal pendidikan sudah masuk oke, tapi di situ ada penilaian Scoring. ya seperti itu, dan itu bagi kami kurang fair. Misal pun kita menggunakan tes, kenapa tidak 100% dari tes itu? Dalam artian dari tes itu mungkin mengaplikasikan Word, Excel, gini. Nah dari situ baru nanti muncul ranking seperti itu. Jadi kami lebih ke kalau seperti ini nantinya ke depan bisa jadi anak muda itu kan tidak ada yang berani muncul, karena dari bobot-bobot penilaian itu yang unggul yang sepuh-sepuh, yang muda enggak ya? Nggih, umur semakin matang nilainya semakin tinggi. Cuman memang ada ketika melebihi sekian tahun memang jadi turun, terlalu tua juga turun. Kemudian ikut kelembagaan itu juga ada nilainya. Jadi saya berangkat, Mas Hari, Pak Aris berangkat itu istilahnya udah ngekur mungkin berapa? 20-an. Dengan jenengan? Ya, jadi saya, Mas Hari, Pak Aris itu berangkat belum punya nilai, sedangkan calon yang lain tuh nilai udah Karena tinggi. usia itu. Ya, ngoten itu. Jadi lebih ke ini kan kontestasi, kenapa tidak harus Start bareng. iya startnya sama, kemudian yang menentukan itu kan jadi atau tidaknya lurah itu kan masyarakat, bukan mungkin nilainya, bukan mungkin umurnya, bukan mungkin pendidikannya. Oke lah itu dipakai, cuman itu untuk batas standar, batas bawah seperti itu nih. Itu jadi lebih ke biar tidak ada gap antara yang sepuh dan muda, karena yang muda pun kan juga ingin berusaha juga. Saya yakin banyak orang yang ingin juga mengabdikan diri pada masyarakat, entah itu bagaimanapun caranya. Jadi Masyarakat merasa dijegal dengan bakal calon muda. ketika ada hal seperti itu, Merasa dia merasa tetap ada, kecewa ya artinya. Iya, karena misal pun saya bilang asumsi saya bisa salah bisa benar, ketika komputer sudah disetting pun nanti sepencet-pencetnya peserta nanti di klik finish nilai muncul itu kan juga bisa-bisa saja, karena mungkin beda ketika tesnya itu tertulis benar-benar buku, nanti salinannya juga dikembalikan lagi. Mungkin kami siapa Bisa saja menerima. bisa menerima, oh iya aku memang milah Salah, ini, heeh. aku memang salah, bisa koreksi. Tapi kalau seperti ini kan oke lah kemajuan zaman, tapi kan masih ada itu celah untuk yang dipertanyakan gitu. Jadi keinginan saya ke depan itu majunya PTUN ini lebih ke supaya kepemerintahan itu ke depan lebih teliti lagi, lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya. Jadi tidak ada lagi istilah celah untuk siapapun melakukan protes ataupun merasa dirugikan seperti itu. Untuk kemarin berapa yang ikuti itu Mas? Yang ikut tes itu 6. Jadi setelah itu kan memang diumumkan maksimal calon 5. Karena kita di desa kita ini calon ada 6, ada tes tambahan itu. Dan di tes tambahan itu ada persentase, juga ada tes tertulisnya itu. Di mana Mas? Di UKSW, di FEB, UKSW Salatiga. Nama lengkapnya jenengan? Ahmad Ari Syarifuddin. Usianya 27 tahun. Ini dusun Mas? Dusun Cetak, Kecamatan Getasan. Desa- Desanya juga Desa Cetak. Cetak nih.